20 tahun yang lalu untuk lahan gambut di sini sangat tinggi. Mungkin ada yang menurun sampai 50 cm. Manyurung lenge palus kue tabe imbitku ikau untuk sare-sare biaku paduli para kandau mandang awi katutu hangat kanahuan. Tumbang Nusa ini desa yang sangat terkenal intinya, soalnya dia di lintas jalan Kalimantan, ada di pinggir Kahaya. 70 ke bawah ini desa rindang gitu. Mata pencarian desa Tumbang Nusa yaitu nelayan, ya pedagang, ada juga pencari purun, penyadap karet, ada juga pembibitan, ya persemaian di sini, mungkin bermacam-macam pekerjaan juga di sini. Nama kita Pak Amran. Dulunya dari Baur. Dari Baur itu dulu itu kerja ikut pertanian. Lalu ada cerita orang Tumbang Nusa bilangnya itu banyak kerjaan. Lalu kita lihat ada yang bikin banjur, Pak, untuk apa ini? Bilangnya aku ambil sama teman. Kalau kamu bisa kerjanya ini kita bawa banjur lebih lumayan. Nah itu sampai sekarang ini lalu kita mengikuti bebanjur. Kalau sering yang di sini ya memangnya haruan, sapat, dan sapat tuh nang cepat, silanya kan cepat. Puyuk. Nah, jadi masalahnya lah kalau zaman dulu itu memang kalau ikannya banyak tapi orangnya sedikit. Kalau sekarang ikannya tidak memungkinkan, orangnya banyak. Nama saya Pak Harni, tinggal di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabirendaya, Kabupaten Pulang Pisau. Kebun saya di sini kurang lebih 10 hektar. Yang 6 hektar di belakang, saya mencoba menanam pohon belangiran, pulai batu. Itu bukan pulai yang biasa, ini pulai batu. Terus sama gerunggang. Ada juga tanah-tanah dan nanas yang di 3,5 hektar di depan sini. Dulu pas habis kebakaran tahun 2015, ya, tahun 2015 itu di sini habis kebakaran waktu itu, kebakaran besar. Jadi saya mencoba ya menanam sengon kurang lebih 16.000 batang dalam lahan 10 hektar. Jadi waktu itu saya tanam sengon, kelihatan bagus, alhamdulillah. Waktu itu kan tahun pertama itu bagus, tahun kedua bagus, bahkan ketiga bagus. Tahun keempatnya dia mulai rontok, goyang akibat tanahnya rongga, Pak, di lahan gambut. Nah, jadi tahun keempat, kelima itu sudah tidak sudah tidak membesar, semakin rontok-rontok, mati dia. Kalau di sini saya lihat itu kalau nanas itu saya sudah beberapa kali sudah menghasilkan dari saya tanam kemarin kan dari tahun 2017 saya mulai menanam nanas ini. Jadi pertama saya waktu menanam nanas ini ya kita yang namanya membersihkan semak-semak di daerah lahan gambut kan, pertama pakis, terus rumput-rumput lainnya
Itu akasia yang tumbuh liar itu tidak pakai cangkul apa segala Pak, cukup ditebas gitu aja, dibabat gitu aja sudah tanam nanasnya langsung bisa tumbuh. Jadi untuk nanas saya bisa menghasilkan dalam 1 minggu itu untuk pertama ini ya, untuk pertama ini sebagian kan masih banyak belum yang berbuah. Ada dapat 300.000, 400, ya paling sedikit lah 250.000 untuk per minggunya. Kalau menurut saya ya nanas ini kan cukup alhamdulillah membantu lah. Cuman alangkah baiknya kalau kita bisa mengembangkan tanaman lain lagi, apa yang cocok di sini, itu yang saya pikirkan nanti. Bagaimana ke depannya ada misalnya penyuluh yang masuk di sini membimbing kami kan, bagaimana itu tanaman di lahan gambut yang cocok lagi bisa kita kembangkan lagi. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 70 ke bawah, sekitar 60 sekian lah. Mereka nanam sudah purun ini sudah ditanam. Jadi purun ini bukan tumbuh liar, tapi itu memang benar-benar ditanam oleh kakek-kakek kita dulu. Nah, sampai sekarang kenyataannya ya cukup membantu perekonomian masyarakat. Kalau dulu kita hanya menjual mentahnya aja dulu. Nah, dengan kepandaian yang sedikit-sedikit, nenek-nenek kita dulu bisa mengayamnya jadi tikar, jadi bakul, jadi tupi. Nah, itu di samping jual yang mentahnya. Kita kan nggak tahu kalau ini purun bisa dijadikan sedotan. Kita dulu tahunya cuma di sini kan dijual kering gitu. Ini kan purun, kemarin nih kita bikin sedotan nih kelompok kemarin. Yang pertama kali tahun 2019 kemarin kita ada pelatihan ini sedotan purun. Ya namanya kita mau cari usaha ya. Nah, jadi kita coba, yuk kita coba dulu bikin ini sekalinya, ya bisa. Ya, kalau kita bandingkan sih beternak ini, kalau mulai pertamanya aja kita agak susah, tapi kalau udah ternak ini ada setiap harinya bisa kita tentukan harganya, bisa kita tahu untung banyaknya kita tahu. Di samping kita melihara bebek kan kita usahakan bertani, tapi yang paling dominan kita melihara bebek ini oleh karena kita manfaatnya pendapatan kita hari-hari ada. Saya adalah fasilitator di Desa Tumbang Nusa dan saya sudah bertugas di sini sekitar 2 tahun, terhitung dari tahun 2019. Tugas saya di sini pertama berusaha untuk memfasilitasi masyarakat di dalam menggali potensi yang ada di sekitar agar potensi itu dapat dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan peningkatan ekonomi yang lebih baik. Tantangan terbesar menjadi seorang fasilitator itu adalah bagaimana mengkomunikasikan atau menerjemahkan tujuan sebuah program yang baik itu untuk bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Dan itu butuh kerja keras, butuh perjuangan, dan tentunya butuh keikhlasan. Ini kita galakan itu nanam belangeran aja semua yang di tanah gambut. Selain usaha kita yang cari ikan, yang cari purun atau yang potong rotan atau yang nyedap karet, itu kita kerahkan tanami belangeran. Kalau hutannya baik,
rumput-rumputnya baik, disitulah tempat ikan bertelur. Nah itu yang kita jaga, kayak sungai aja yang kita pelihara tuh nggak pernah terbakar, nggak pernah dibakar. Kita sebagai Pemdes, kita sebagai warga di sini selalu mengasih, paling nggak mengajak, terus menghimbau untuk kedepannya Desa Tumbang Nusa bebas karhutla. Maksudnya tidak ada api lagi.